Kang. Walah, mangga. Aduh, kayak Kang Rudi. Kira dia Kang Rudi. Nah, apa ini? Hah? Artis. Itu lembur ini lembur apa ya? Ini teh lembur Cilejet Haruman. Oh, Cilejet ya. Ini kan Gunung Haruman Kang Rud. Jadi nama desanya teh Haruman Sari. Haruman Sari. Kalau kampungnya kampung Cilejet ini. Oh. Kampung kelahiran saya Kang Rud. Lagi cari inspirasi, cari tempat-tempat yang fresh itu. Mau bikin musik ya, bikin lagu. Biasa. Oh, mantap. Di kota Mumet cari inspirasi ke kampung. Betul Kang Rud, inspirasi kalau misalkan di kampung-kampung ini adem suasananya. Jadi inspirasi itu bakal muncul tuh. Sahabat bonsai, hari ini kedatangan artis nih, artis Sundanis, artis Sunda, rapper. Asal Bandung ya? Bandung. Kelahiran dari mana Kang Rud? Lahir di Bandung, cuman SD sempat di Ciawi di Garut. Di Garut juga. Desa Lingkung Pasir. Wah, orang sini juga berarti ya dari sini. Berarti lagi kecilnya di sini, pernah di sini. SD di sini, terus ke Bandung gitu. Balik lagi ke Bandung. Sampai ikuti orang tua lah. Barusan dari mana aja ini Kang Rud? Ya, bapai gunung. Tuh, lagi ngalalana nih. Ini apa nih? Bikin apa nih? Ini lagi bikin bonsai ini. Kebetulan saya kan main bonsai Kang Rud ya. Oh gitu. Di sini tuh lagi saya buka kebun baru, kita punya lahan kebun bonsai. Ini meluapkan ini nih hobi yang Kang Rudi bener sekalian nih. Kan saya termasuk orang yang ngepen juga sama lagu-lagu Kang Rudi. Ini bonsainya pinggirin dulu, berhenti dulu main bonsai, sobat bonsai. Ini lagi ada Kang Rud nih mau. Kang Rud, boleh kita nyanyi bareng ya? Nyanyi bareng, oke? Boleh. Sok, saya main gitar. Oke. Siap lah. Lagu apa nih, Kang Rud? Tapi yang saya suka banget itu lagu apa? Kamana. Oh, Kamana itu Gaya. Kamana itu Gaya, itu lagu kesukaan. Lagu pertama itu. Lagu pertama ya? Pertama bikin album. Pertama itu bikin lagu Sundanis tuh Kamana itu Gaya. Alhamdulillah waktu itu langsung lumayan lah, cukup dikenal di Jawa Barat itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih happening dan masih banyak, kalau saya show dimanapun pasti itu banyak yang request terus itu lagu. Jadi alhamdulillah. Jadi itu lagu andalan ya Kang Rud ya? Andalan alhamdulillah. Mantap. Kita nyanyi Kang Rud ya? Oke. Mantap. Mainnya di kuncinya nih Kang Rudi. Kunci pantau bisa. Kunci sangar. Siap. Ya. Cek. Stay tune di Asep Bonsai. Cek. Kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae gaya wae meniatos garaya wae punten Kang ayeuna abdi nyarios punten Neng ayeuna abdi bade tumarot tinggali aya jelema kerjung ngecenggos gaya bebe akan ditinggal naik teraos punten ulah siga kitu lamun keur bulatu krepi kagaring eta huntu reka mana henteu wale di sabatu pajar genteng gaul ngajantul di jalan buntu calana gombrong kalupurna kaos seblong make kalung bling-bling jeung gayana ge polontong ngesen jadi artis tapi laga meuni sombong bari otak kosong bolong siga ambe ompong saeutik oge henteu nararetis boro-boro teu ninggalina oge najis overacting lamun aya awewe geulis hayang kataksir rasa sia majuri kuris kamana atuh gaya wae meniatos garaya kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae. Gitu pengennya aduh. Nyanyi nih buat bonsai ini. Lagunya ciri khas lagu Sunda ini. Soalnya Sunda kekinian. Sunda kekinian. Tahun berapa ini pertama bikin lagu ini? 2006 sampai sekarang itu banyak digemari. Alhamdulillah. Lagu ini yang mengantarkan saya sampai sukses. Sekarang lah bertahan. Alhamdulillah. Nah inilah perjuangannya Kang Rudi sampai jadi artis ini dari lagu Kamana Atuh Gaya sampai meledak. Wah viewer-viewernya yang di YouTube juga saya nonton. Alhamdulillah. Puluhan juta. Mantap. Ini sobat bonsai ini ceritanya kesini mau belajar bonsai juga emang? Kayaknya tertarik tadi saya lihat-lihatnya betul-betul aralus jadinya. Tertarik kita belajar.
Siapa tahu saya pulang di bahanan bonsai nu alus. Saya dikasih Kang Asik. bonsai anu halus. Soalnya gini Kang Rod, misalkan kalau di rumah kan bikin lagu mumet. Udah mumet itu kalau misalkan truk kita punya bonsai beberapa misalkannya di depan rumah. Nah, itu untuk trik sebenarnya pelukis, semacam pelukis seniman-seniman kayak gitu. Misalkan kalau di halaman rumah ada pohon-pohon kayak gitu, jadi untuk pertama untuk mata. Ya, jadi kita nggak usah ke gunung apa refreshing kemana, cuman di depan rumah kan lihat mata untuk mengobati mata, untuk telinga biasanya aku burungnya. Jadi suasana alamnya teh di depan rumah gitu teh ada. Nah gitu makanya harus suka bonsai. Ya siap. Saya juga tadi sudah lihat beberapa langsung tertarik. Wah ini cocok. Kayaknya cocok nih buat refreshing ketika di studio mumet-mumet keluar. Pandang yang hijau-hijau mungkin dan bentuk yang indah. Pasti karena bentuk yang indah teh bukan cuma randa. Ya benar lain. Dua teh geuningannya. Wah itu mah laguna Kang Rudi. Randa anak dua tah laguna. Lagi hit sekarangnya. Alhamdulillah sudah ada 7 juta view di YouTube. Mantap banget nih sahabat bonsai ini. Ini hari spesial banget ya, kedatangan artis. Alhamdulillah. Artis Parahyangan ya. Bisa disebut artis Parahyangan apa aku gimana? Bebas. Penting mah saya mah berkarya di sini mah terserah orang mau menyebutnya apa. Parahyangan banget soalnya kan datangnya lagu-lagunya kan Sunda juga. Jadi Parahyangan ciri khasnya Parahyangan gitu. Dengan lagu-lagunya yang karakternya Sunda. Yuk kita main bonsai ya. Yuk siap. Taruh dulu gitarnya ya Kang Rudi ya. Oke. Oh, Kang lagi diapain nih? Ini lagi dipercantik. Lagi dibentuk, di wearing. Ini kecil gini tapi emang umurnya udah tua atau emang bentuknya gini masih muda sih? Lumayan, umurnya udah tua. Kalau di bonsai usia segini juga, ini hampir 1 tahun ini. Makanya itulah yang bikin mahal bonsai itu. Prosesnya nggak sebentar gitu. Tapi sama gitu dengan pohon-pohon biasanya gitu atau bonsai itu ada pohonnya karakternya beda, maksudnya jadi nggak bisa ngegedein gitu. Oh beda, kalau itu kan tergantung. Kalau kita kan bikinnya, cara bikinnya kan bikin misalkan ini kan ukurannya sito ini minimal nanti jadinya 10 cm, jangan lebih dari 10 cm. Ini ukurannya sito, jadi pohon bonsai itu ada ukurannya. Misalkan sito, mame itu 15 cm tingginya. Nanti ada lagi small 20 cm, terus medium. Aturan-aturannya ini kan saya bikinnya sito. Ya, nanti jadinya pas rimbun itu paling 10 cm tingginya. Gak bakal gede, enggak. Ini kan bikinnya saya sito. Nah, potnya juga kecil, nanti pot keramik yang kecil. Ini tinggal, tapi lumayan ini usianya udah hampir setahun ini prosesnya. Ini pohon apa ini? Ini sancang ini. Sancang. Daunnya bisa kecil banget ini. Kalau misalkan jenis sancang ini untuk disitokan bagus, mantap ini. Soalnya karakter daunnya bisa lebih kecil lagi. Nanti pas udah rimbunnya, mantap cantik. Ada triknya gitu biar nggak terus tumbuh gede. Kan dicukur terus. Kalau dicukur terus dicukur terus. Nanti misalkan di cutting dulu, dicukur terus. Jadi dia nggak gede. Beda sama yang diloskan. Misalkan diloskan dibesarkan, misalkan jangan diapa-apain, jangan digunting, terus aja. Ini kan udah prosesnya udah segede gini aja terus. Nanti di cutting, dicukur-cukur kayak gini gitu. Bakalan kecil terus. Cukur daunnya aja gitu atau kayak dahan-dahan ini juga. Nah nanti misalkan tapi kan masih dilos ini nanti besar ini dipotong, ujungnya dipotong terus potong nanti dia terus dengan sendirinya. Ini bisa 2 tahun paling besarnya paling segede jempol. 3 tahun 5 tahun ini paling lah sedikit ngedeinnya. Cuman ini tekan terus. Jadi sesuai kita kan ngejar ukuran. Jadi ukurannya supaya jadi sito terus gitu. Makanya terus ditahan gitu, jangan sampai dia ngelos. Kalau ada yang dia ngelos besar, nah dia pasti ngegedein, ukurannya bakal berubah nanti ke mame. Kalau dipotong daun gitu, itu ngaruh ke akar gitu. Akar nggak akan terus tua. Akar juga sama dipotong. Nanti juga ini kan nanti di potnya ceper banget nih. Pot yang kecil, nah ini Kang Rud, ini ada di sini contoh. Nah ini potnya nanti ini. Ini tuh. Ini ukuran sito ini. Gimana caranya ini bisa masuk ke sini, betul nggak? Mediana dengan media sedikit banget. Nah nanti kan akar juga dipotong. Di sini nantinya ya. Nah akar dipotong di sini. Segini. Nanti mecah lagi dia supaya dia masuk ke sini.
Tapi dipotong nggak mati gitu? Enggak, kalau disesuaikan harus dengan pengalaman juga Kang Rud. Misalkan ini potong akarnya sebagian lah, misalkan ini potong 1, potong 2, nah jangan sebelah sini jangan dulu dipotong. Jadi bertahap gitu cara motongnya. Juga lah kalau misalkan potong akar ke atas juga harus dipotong, berimbang dia, jadi nggak stres gitu. Nanti kalau dibolah di pot ini, wah maco cantik. Soalnya kan ini masih proses, masih penyuburan, jadi di potnya yang besar dulu. Kalau nanti udah jadi dari pertama gitu sampai jadi di pot itu sampai cantik itu prosesnya lumayan ya, berapa tahun? Bisa 2 tahun 3 tahun lah. Makanya ini segede gini bisa sampai harganya bisa nantinya kalau udah jadi bisa 3 juta 2 juta harganya. Soalnya kan prosesnya itu yang bikin lama, yang bikin mahal itu prosesnya. Kalau bonsai itu bukan bonsai yang mahal sih. Kalau bonsai asal-asalan gitu kan, wah kadang-kadang minta juga kan gratis. Tapi kan kalau udah dirawat kayak gini, proses dengan cukup lama ya. Nah itu Bang Rud, prosesnya yang bikin kesel gitu. Ya soalnya nggak cukup 1 bulan 2 bulan, ini minimal sampai jadi 3 tahun lah full itu jadi. 3 tahun baru bisa masuk kontes. Ngurus bonsai jangan 1 pokoknya. Kalau 1 mau biaya ngerokok weh. Nah benar. Kalau 1 misalkan nungguin 1 tahun sama kan. Kalau misalkan ratusan sama aja kan. Kalau nungguin lama gitu juga, makanya jangan 1. Benar itu orang Rudi. Emang fokus di bonsai kan? Sekarang fokus di bonsai, berkebun nih Kang. Kebun lah. Saya buka kebun baru tahun ini saya buka. Ada nanti di rumah. Pemasaran sampai mana? Pemasaran penjualan udah sampai kemana aja itu paling jauh? Aceh, Bali, Medan, lah Indonesia kalau ya se Indonesia. Orang gampang kan, ada online kan Rud. Jadi sistem online aja gitu. Jarang sih yang datang misalkan cari ke sini, jarang lah. Paling yang teman-teman dekat gitu belinya paling dikit. Banyak kan online terus. Jauh lah. Ayo kita nengok itu ke kebun Kang Rud. Siap. Ayo. Ini kebunnya kan yang bahan-bahan gitu ya? Buat ini Kang Rud, produksi bahan-bahan bonsai di sini. Di sini nih teman-teman, sahabat bonsai di mana berada nih, karena hari ini kedatangan ini nih artis Sundanis. Hari ini katanya dia baru hobi bonsai nih, cari-cari bahannya. Mau jenis bahan apa aja Kang? Ya, saya belajar mau nanya-nanya dulu Kang. Saya tertarik sih, udah lama juga tertarik bonsai, cuman saya belum pernah lihat di YouTube Akang. Alhamdulillah jodoh gitu, saya bisa ketemu di sini nggak sengaja nih. Jadi saya sekalian aja nih mau banyak belajar, banyak tahu. Oke, siap. Sama Kang Rud, saya juga masih belajar ya, bukan saya bisa, sama saya masih belajar. Nah, bolehlah kita sama-sama belajar gitu. Ayo sebagian angkut aja ke rumahnya Kang Rudi, nanti di situ nanti bisa gampang, nanti saya mampir ke rumahnya Kang Rudi kapan-kapan kalau untuk kita belajar di rumah Kang Rudi sambil ngopi untuk mempercantiknya di sana ya. Siap. Nih sahabat bonsai, dia akan cari bahan-bahannya dulu di sini yang mau, katanya dia soalnya baru hobi bonsai ini dia. Ayo kita angkut nih. Ayo ya, cari-cari aja dulu. Alhamdulillah saya bisa langsung tahu di kebunnya langsung gitu ya. Sebelum yang saya tahu kan bonsai itu udah di pot gitu, udah jadi, udah cantik gitu. Ternyata prosesnya cukup panjang juga. Ya, panjang, perjalanan panjang. Di kebun dulu sama gitu. Kayak gini kan awalnya dari bibit kayak gini nih awalnya nih Kang Rud nih. Awalnya kan dari sini pembibitan, lalu saya tuh ada yang di bawah tuh baru saya drone tadi. Nah, untuk dibesarkan itu. Nah, itu dari situ wah, perjalanannya kalau bonsai lumayan, perjalanan panjang Kang Rud. Kalau ini udah siap dipanen ya alhamdulillah. Nah, ini ada juga tuh udah berbuah ya tuh. Ini buat karedok nih. Kang kayaknya ngaredok di saung enak Kang. Mantap, ayo kita makan-makan lah dulu gitu. Rezeki mah dari mana we lah. Siap. Sebagian yang jadi itu. Ini waru parigata. Waru. Seberapa ya? Iya teh sekitaran itu laku Kang, alhamdulillah ya laku 2 juta ya Kang. Wih mantap. Tuh. Ini. Emang ya modelnya
kaki gitu ke bawah gitu. Terjun gitu lah. Jadi lamun dina ieu mah digawir. Misalkan di pohon mau digawir kan terjun gitu. Oh, ya luka luhurnya luka. Ibarat tebing gitu. Lumayan ya. Jadi segede ge seberapa? Iya, 500.000 main. Ya, letik ya, tapi udah prosesnya nggak selila. Matak memahal teh. Ayo, kaca ya halus. Mana boksus ya? Iya itu. Boksus. Ya teh, kamari teh, nggak bisa ngawis 2 juta itu. Boksus ya. Politik tapi mahal. Lumayan yang DP motor. DP motor aya serepen. Anu deui dah kan. Iya, hiji 2 misalkan sakitu tah aya saen maikeun mah. Ka dieu kabeh. Tah serut teh kan. Jiro jadi Serut ya. Dari penyemburan kamari gering ya teh. Gering ya makanya kalau digroundkeun di wadah gede. Tuh, loba nu paeh matak dia lagi sehat kan deui. dia sejenis sebenarnya. Iya sancang beda. Oh, sancang. Oh, iya jeung ieu. Iya serut, di sancang. Iya jenis ieu tadi di. Tahan segede kieu sebenarnya. Iya dapat hasil gering kemarin lumayan nih 5 juta masuk gitu. Tapi bisa pulih gitu. Insya Allah jadi dipulihkan deh, jadi gedean deh wadahnya pokoknya najolang, kena pulih deh gitu. Stres kemari sakit, aduh. Lumayan 2 juta setengah gitu modal. Tinggal ukuran itu. Proses kan menjadi los kakinya lumayan nih 2 juta setengah modal lah ya. Cancang, tapi. Oh iya. Ini sebenarnya mahal ya. Lumayan. Ini suara ya jatuhnya. Paling 5 jutaan lah. Luping, oke, 5 jutaan lah paling. Ya kirim ke luar pulau sih kan, ongkos kirimnya lumayan, berat. Lumayan. Pot lah ini. Can pakai kayu kan, pakai kayu kan biar aman, misalkan bisa potong. Iya. Pakai kayu. Lumayan, misalkan 20 kilo mah aya, 20 kilo lah, kurang lebih. Nah, iya, kira-kira jadi bahan udah kira kesapiranya. Terus 1,5 juta ya. Wis, 1,5 juta ya. ya halus ya handuknya. Oh, pandasin. Itu selaku ya ke orang Bali, saking ke orang Bali. Ya. Tinggal cuman prosesnya dia di saya gitu, minta dirawat tuh. Yang udah setengah jadi kalau dikirim gitu. Ada lagi ongkos ini ya, ongkos perawatannya. Oh gitu. Nah, dulu beli 1,5 juta. Dan kayak tinggal ongkos perawatan, misalkan setiap tahun ngerawat. Kasih berapa misalkan dia gitu lah. Lumayan lah. Langganan atau udah ini? Langganan. Bisa percaya gitu kan? Udah percaya dia udah langganan. Padahal belum ketemu, tapi udah percaya.